Halo gengs, selamat datang di Celoteh Seram. Channel ini menyajikan cerita horor berdasarkan kisah nyata. So, jangan dengar sendirian. FM Ardan Radio, Radio anak muda nomor 1 di Bandung. Ya, kembali lagi di JNE Nightmare Site. Dua cerita baru saja kamu dengarkan di JNE Nightmare Site ya. Dan masih ditemani di Masta dan saya Jeffrey. Ya, Kang Jeff, ini ngomongin cerita kedua, ini ngomongin kontrakan juga ya. Iya. Ada banyak makhluk halus katanya di situ. Nah, jadi ingat juga nih, banyak juga cerita kalau misalnya rumah tersebut itu bekas terjadi sebuah tragedi. Misalnya contoh pembunuhan. Ya, di situ itu di rumah itu bekas ada atau bunuh diri, gantung diri misalnya di dalam rumah itu dan membuat jadi angker. Nah, ini mungkin sempat atau pernah dibahas atau mungkin sama juga pernah dengar juga, tapi mungkin kita coba perjelas lagi lah ya. Nah, ketika satu sosok itu meninggal di sebuah tempat ya, misalnya dalam kondisi yang tragis lah, misalnya kecelakaan atau apapun itu, sosoknya itu ada di tempat itu, atau mungkin dia bisa berpindah atau gimana? Karena kan banyak kayak, wah ini nih rumah nih misalnya bekas ada yang gantung diri nih, jadi angker karena ada sosoknya di situ, sosok yang itu. Nah, itu si sosok yang itu apa bener memang mereka yang atau dia yang pernah meninggal di situ atau sosok lain yang menyerupainya? Nah, itu mungkin banyak pemikiran-pemikiran yang seperti itu ya. Iya. Nah, biasanya kalau saya merujuk pada ini Kang, pada sebuah konsep ya. Mungkin pembelajaran dulu saya pelajari lah dari beberapa guru, bahwa ketika ada terjadi suatu peristiwa bunuh diri atau dibunuh di suatu tempat, nah roh itu tidak akan ada sangkut pautnya lagi kan. Jadi kalau kita bicara sosok, berarti ini adalah yang menyerupai. Atau bisa jadi khorinnya ya. Misalnya contohnya ada yang bunuh diri, gantung diri di pohon nangka. Terus beberapa minggu kemudian warga sering lihat ada yang ngegantung di situ. Ada sosok yang tergantung gitu ya. Dan ketika dilihat, oh ini kan si ini yang meninggal kemarin. Nah, itu bisa dipastikan bukan rohnya. Bukan rohnya ya. Khorinnya. Nah, kalau khorin itu kadang memang tertahan pada satu tempat di mana si orang itu mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak sewajarnya, atau meninggal dengan cara yang tidak wajar ya. Oke. Jadi di situ dia. Nah, terkadang khorin ini juga lumayan menyesatkan. Jadi dia menyerupai sosok yang meninggal. Jadi orang punya persepsi bahwa oh ini rohnya gentayangan. Ada istilah seperti itu kan. Kalau roh itu tidak bisa gentayangan kan. Arwah gentayangan itu nggak bisa. Arwah itu ya tetap di alamnya sendiri. Mungkin kalau arwah penasaran kan, itu kan ada yang stigma juga kayak gitu ya. Arwah penasaran, belum selesai urusan dan lain-lain segala macam, ingin disempurnakan lah. Ya, kalau arwah penasaran itu memang ada beberapa kejadian terjadi Kang, tapi dia tidak akan memunculkan tiba-tiba wujudnya di depan mata kita, enggak. Jadi lebih banyak lewat mimpi. Misalnya masalah hutang piutang atau problem-problem lain yang membuat si roh ini atau orang ini tuh masih belum selesai urusannya. Nah, terkadang mereka akan hadir lewat mimpi. Lewat mimpi terus memberikan sesuatu, contohnya kayak pesan gitu ya, ini hutang atau apa, tapi dengan makna-makna yang kias lah seperti itu. Jadi nggak langsung to the point. Saya punya hutang sama ini, nggak, jadi kias saja seperti itu. Wow.
Oke. Berarti ketika ada seseorang yang didatangin di mimpi tidak tersugesti apapun itu, misalnya wah nggak lihat ini nggak lihat itu, tiba-tiba muncul itu dan meminta tolong, dan lain-lain. Itu bisa jadi. Itu bisa jadi. Itu memang, bisa jadi yang benar-benar arwah itu, roh itu. Iya, itu ya, yang memang datang dan ingin menyampaikan sebuah pesan, ada yang ingin sempurnakan atau apa. Minta didoain atau ada hal-hal lain lah, misalnya pesan tapi dengan misalnya contoh ngasih pusaka tapi sambil dilempar ke laut gitu. Berarti ngasih pesan, sepertinya benda-benda yang dia punya dulu pengen dilarung seperti itu. Oke. Jadi bahasanya pun harus dikaji lagi ya. Ini arti pesannya apa gitu ya. Karena kan suka menerawang-nerawang gitu. Wah, ini kayaknya harus kayak gini, Saya pernah dengar kayak ada satu orang yang sudah meninggal datang lewat mimpi, terus dia ucap kedinginan. Nah, si orang yang di mimpi ini bingung gitu, gimana ya, sampai akhirnya dia kayak ngasih jaket ke orang lain yang membutuhkan gitu. Misalkan aku lapar, haus segala macam. Dia akhirnya sedekah makanan yang lain dan lain-lain gitu, agar mendoakan mungkin pada akhirnya. Oke. Biasanya itu sampai Kang. Itu bisa sampai. Waduh. Itu tadi sebenarnya sedikit penjelasan yang kita coba bahas. Nanti habis ini kita akan pindah ke depan Kang, ke room 159 karena sudah banyak juga yang dengerin di sini, dan kita juga ingin coba cari tahu nih apakah yang hadir di sini malam hari ini mendapatkan interaksi juga kah? Tadi sempat ngobrol sama salah satu yang di room 159. Di heran ada seekor kucing yang tiba-tiba mengarah ke arah wastafel tapi dengan seperti yang mau ngajak berantem. Padahal nggak ada apa-apa. Waduh. Masih di tempat yang sama, Bro. Masih di tempat yang sama di situ ya, dekat wastafel, cermin. Iya. Di pojok situ ya. Oke, karena itu ada sumber air juga di situ soalnya kan. Iya kan. Iya kan itu wastafel. Terus, iya benar. Ada mungkin terus air. Memang perbatasan dari salah satu sosok perempuan yang suka ikut berdiri di tangga. Nah, itu perbatasannya di situ tuh. Di situ ya. Aduh, mana saya pengen ke toilet lagi sekarang. Tadi saya ke toilet ada loh. Ada ya? Ada, cuman tadi kainnya aja yang kelihatan. Waduh, itu malas juga sih. Nah, yang di ke atas mau ke arah. Iya. Kainnya sebenarnya kain apa ya? Gantung seperti pas. Ini mah bukan kain kayaknya sih. Menarik ya. Oke. Jadi masih kuat ya teman-teman di room 159. Mungkin dimanapun kamu berada yang malam hari ini lagi streaming di updateradio.com juga. Kita akan dengarkan dulu cerita ketiga sebelum nanti kita bahas. Pembahasan kita malam hari ini adalah hewan dan juga makhluk halus. Ini kan kadang juga ada yang menyerupai. Atau ada yang menandakan bahwa ini apa segala macam. Bahkan dia itu tadi kalau ada Neng Akun atau Miss K itu kadang suaranya kenapa kok kayak anak ayam. Ya, kayak gitu. Kalau ada Bagong dibilang ngepet gitu kan. Jadi juga. Kan ada kan? Iya, babi ngepet gitu ya. Kenapa harus babi gitu kan? Oke, nanti kita akan bahas di interaksi selanjutnya. Kita dengerin dulu cerita ketiga malam hari ini. Ini cerita nih apa nih Kang nih? Nah, yang ketiga ini bercerita tentang seorang barista di coffee shop ketika melewati salah satu taman di kota Bandung yang terkenal angker. Taman kota Bandung terkenal angker. Berarti taman ini legend sih sebenarnya. Legend ya. Ya, sering banyak apa ya? Yang ada patungnya bukan? Iya, yang ada patungnya. Dari dulu kan itu kayak wah ini patung berubah-ubah nih katanya, pegang buku di kiri apa di kanan, ada yang lihat kiri kepalanya, waduh segala macam gitu kan. Betul. Meskipun ada penjelasan, ada yang bilang bahwa memang si patung itu cukup estetik nih dari segala arah, karena yang bikinnya seorang seniman yang luar biasa katanya. Jadi memang kalau maju dikit kelihatannya kayak dia megang sebelah sini atau apa, atau kayak bergerak gitu. Tapi di sisi lain ada juga yang wah ini ada sesuatunya di sini. Oke. Seperti apa? Karena dulu pernah penelusuran si Nightmare Site ke situ juga. Live dari sana, dan di dalam itu ada taman juga. Di sana juga banyak sosok-sosok Belanda juga, Kang. Iya. Di situ terus ada yang bilang katanya ada portal juga di situ. Oke,
Poltergeist itu. Terus nah ini nggak tahu benar apa enggak ya, ada cerita katanya lagi ospek malam-malam hilang terus keluarnya di tempat lain gitu. Wow, ya dan cukup jauh gitu, di dekat salah satu sekolah juga, daerah-daerah sana. Nah ini apakah mungkin pernah Insam udah dengar juga apa enggak, saya nggak tahu. Apakah benar ceritanya apa enggak juga nggak tahu ya. Tapi yang pasti rumor yang mitos-mitosnya itu Mitos-mitosnya banyak. Jadi banyak ya. Taman itu semakin legend ya. Legend. Oke, kita lanjut ke cerita ketiga malam hari ini di JNN Night Message. Dan selalu ingat, jangan pernah Daily Night Message ini sendirian. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya ya guys. Thank you.